Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Quranul Karim oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam cerita tentang Bani Israel. Kita lanjutkan, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wadhkur wa idh qala Musa liqaumihi." Kata Imam Suyuti rahimahullah, "Wadhkur," dan ingatlah, idh qala Musa liqaumihi, tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatil, saat itu ada orang yang terbunuh, la yudra qatiluhu, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Wa sa'aluhu an yad'u Allah, mereka akhirnya minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yubayyinahu lahum fada'ah, yani untuk agar Allah itu menjelaskan kasus ini kepada mereka. Jadi ayat ini berkaitan dengan suatu peristiwa tatkala orang-orang Bani Israil sudah tinggal berkampungan, beberapa kabilah, beberapa kelompok, beberapa kampung gitu. Tiba-tiba yani ada orang terbunuh. Tiba-tiba jadi ada orang itu yang terbunuh dari kalangan orang-orang Bani Israil. Nggak diketahui siapa pembunuhnya, pokoknya terbunuh. Bingung mereka mendeteksi, bingung mencari, bingung melacak siapa yang melakukan pembunuhan ini. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menunjukkan siapa pembunuh, pelaku kejadian keji melakukan pembunuhan tersebut. Nah, setelah Nabi Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana cara menyelesaikan kasus ini. Maka beliau memanggil mereka lalu mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk agar kalian itu menyembelih seekor, yani seekor sapi, yani tep. Kalau begitu kasusnya ini adalah kasus pembunuhan, mereka sampai bingung, gak dapat menemukan siapa yang membunuh. Berdoa kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentang masalah itu. Lah kok jawabannya awaneh, mereka kasusnya serius pembunuhan, jawabannya itu innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ini menyembelih seekor sapi betina. Akhirnya mereka menganggap jadi bahwasanya ini tuh main-main, itu guyonan, ngenyek toh, guyonan toh. Fada'ahu, yani lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu beliau mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kalau mereka mengatakan atattahiduna huzwa, sampean tu ngenyek kami toh, sampean tu guyonan toh, sampean tu dulinan toh, tahiduna huzwa. Qal, yani mahzu'an bina, kita itu terhina, ini tab haitsu tujibuna bimithli dzalik,
karena kau menjawab kami pertanyaannya serius kok jawabannya kok yang ngono, wah sampai itu ngenyek tuh. Kalau Nabi Musa menjawab, a'udzu amtani'u, saya berlindung, saya mencegah diri, yani billahi, atas nama Allah, min an akuna minal jahilin, yani menjadi orang-orang yang bodoh, yani jahilin ay al mustaziin, orang-orang yang suka untuk meremehkan. Falamma alimu annahu azmun, tatkala mereka orang-orang Bani Israil sudah tahu bahwasanya ternyata ini tuh enggak guyonan, ini tuh tenanan. Jadi ini tuh beneran, bahwasanya memang Allah merintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Qalu, mereka mengatakan, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tunjukkan kepada kami tunjukkan kepada kami sebenarnya sapi itu apa. Jadi bayyilana mahi ay ma sinnuha, umurnya sapi itu berapa. Qala Musa, yani berkata Nabi Musa, innahu ay Allah subhanahu wa ta'ala itu yaqul, berfirman, innaha baqaratun la faridhu wala bikrun. Jadi sapi ini sapi tengah-tengah, enggak tua, enggak kecil, saghira. An awanun aina sofun baina dzalik, tengah-tengah antar itu, umur-umur tengah. Al-madhkur minas sinin, dari yang telah disebutkan dari tahun-tahun, dan terjadi lagi perselisihan di kalangan para ulama. Fafa'alu, maka kerjakanlah, ma tu'maruna bihi, apa yang kalian perintahkan dengannya, min dzabhiha, untuk menyembelih sapi tersebut. Mereka kembali bertanya, kalau mereka bertanya, ud'u lana rabbak, kalau begitu bertanyalah kepada Tuhanmu, yani ma launuha, yubayyin lana ma launuha, jelaskan kepada kami ma launuha, apa yang ada dalamnya, ma launuha. Qal innahu yaqulu innaha baqaratun, bahwasanya itu adalah sapi yang safra'u faqi'ul launuha, sapi yang warnanya itu kuningnya safra, kuning itu faqi', kuning menyala gitu, kuning itu kuning kuat yang menyala. Taib, faqi'ul launuha syadidus sufra, saking kerasnya kuatnya warna kuningnya. Tasurrun nadirin, akan membuat senang orang-orang yang melihatnya. Terjawab oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka kembali ngeyel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, ud'u lana, doalah kepada kami, yani rabbaka, kepada Tuhan kamu, yubayyin lana ma hi, untuk menjelaskan kepada kami ma hi, apa sebenarnya itu. Yani ma hiya innal baqara tasyabaha alaina, sapi itu campur baur. Yani sapi itu campur baur. Yani wa inna insyaallahu lamudadun, sesungguhnya kami itu benar-benar insyaallah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Taib. Yani Al-Imam Suyuti mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi asaimatun am 'amila, binatang itu binatang ternak ataukah binatang pekerja. Sesungguhnya innal baqara ay jins al-man'ud bima dzukir, jenisnya sapi ini tasyabaha alaina, kita itu enggak tahu, ragu-ragu gitu ya. Likathratihi, karena banyaknya. Falam yahnahdadi ilal maksuda, kami enggak mampu menggapai sapi apa yang dimaksud. Wa inna insyaallahu lamuhtadun ilaiha, dan kami itu akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan tersebut. Fil hadisi, dalam hadis disebutkan, laulam yastathnu lama buyyinat lahum akhirul abad, seandainya Nabi Musa tidak mengatakan insyaallah, seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, maka niscaya mereka tidak mengatakan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ceritanya. Akhirnya Nabi Musa jawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalul, binatang sapi itu adalah binatang yang la dalul, ay ghairu mudallal lil amal, enggak mau bekerja, mudallal lil amal. Tusirul arda, dia itu bajak sawah, tusirul arda ay tuqallibuha li zura', dibolak-balik untuk pertanian. Wal jumlah sifah dalul, jumlah itu adalah sifah dari dalul,
dakhilah minan nafi, yang masuk dalam nafi. Taib, la taskil harus wala taskil harus, juga tidak pernah bajak sawah. Al ardul muhayyi'ah lizzira'ah, tanah luas yang disiapkan untuk tanaman. Musallamatun, yang sehat, minal uyub, selamat minal uyub dari cat. Wa athar al-alam, al-amal, dan bekas-bekas pekerja. Jadi sapi ini benar-benar mulus, gak pernah dipakai bekerja. Jadi gak pernah dipakai untuk bekerja. Taib, la syiyata fiha, musallamatul la syiyata fiha, tidak ada warna padanya. Ghairu launiha, selain warna dia, bukan enggak ada warna bekas kerja, enggak ada warna bekas apa, selain warna yang. Nah, itu jadi dialog antara Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan orang-orang itu. Dijawab begini, mau tanya lagi, jawab begini, tanya lagi, jawab begini, tanya lagi, begitu sampai mereka pada satu akhir dari peristiwa ini, fatalabuha, akhirnya mereka itu yang mencarinya. Fawajaduha indal fata al-bar bi ummihi, lalu kamati itu berada pada anak muda yang sangat bakti kepada ibunya. Fashtaruha bimil'i maskiha dhahaban, akhirnya mereka orang-orang Bani Israil itu membeli sapi itu dengan emas sebesar kulitnya sapi itu. Akhirnya fadhabahuha, mereka sembelih. Fama kadu yaf'alun, dan mereka tidak yaf'alun, karena mereka hampir tidak dapat melakukan. Kenapa? Yo, karena saking repotnya, saking berarti. Liwala ithamaniha, karena sangat mahal. Fil hadis, dalam sebuah hadis, yani fi law labahu ay bakaratin kanat, seandainya mereka nyembelih sapi jenis apapun dari awal itu sah. Jadi nggak perlu untuk menyusahkan hal-hal yang semacam ini. La ajza'adhum, niscaya akan sah. Walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan pemerintahan ini gampang, tapi mereka yang membuat sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempersulit kehidupan orang tersebut. Wallahu alam bi as-shawab. Jadi itu peristiwanya itu. Tapi kita selesaikan sampai cerita ini. Akhirnya mereka itu beli dengan harga yang mahal sekali. Emas sebesar penuh binatang itu dikuliti, kemudian nah, akhirnya setelah mereka membeli sapi itu, lalu mereka melakukan untuk memukulkannya, terjadilah peristiwa berikutnya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, apabila kalian itu nangis, wa tufadara'tum fiha, yani dara'tum fi idham fil asal, ay takhasamtum, kalian itu apabila berselisih, fiha dalam, yani fiha, kalian itu berselisih, wa tadafa'tum, dan kalian itu saling bantah-bantahan, fiha dalam kaitannya dengan jiwa ini. Wallahu mukhrijun, dan Allah itu lebih mengeluarkan, mudhirum, menampakkan, ma kuntum taktumun, yang kalian itu sembunyikan. Ma kuntum taktumun, yang kalian itu sembunyikan. Min amriha, dari perintah, dari perkara itu. Yani wa hadza i'tiradun huwa awal kisah. Dan ini adalah mengetahui dari apa yang ada di awal kisah. Qulna idribu, kami katakan idribuhu, pukullah, bi ba'dihha, dengan sebagiannya. Yani idribuhu bi ba'dihha, pukullah dengan sebagiannya. Nah, ay al-qatil, bi ba'dihha, dengan sebagian binatang tadi. Fadhuriba bi lisaniha aw ajab, maka dipukul dengan lisannya, dipukul dengan ajab, itu tulang ekor. Dzanabaha fahai, ketika itu ekornya dan masih hidup, gitu ya. Qatalani fulan ibnu fulan, membunuhku fulan ibnu fulan, libnai ammihi, yani yang bangun tadi itu ngomong, bangun, dia membunuhkan adalah fulan ibnu ini fulan, ternyata dia adalah masih kerabatnya, yani sendiri, masih jadi kerabatnya sendiri. Nah, Faridhanazani Allah wa yakum li ibnai ammihi wa mata fa hurrima al-mira fa qutila. Lalu mereka pun mati, terus keduanya itu tidak akan warisan dan semacam itu.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini cerita yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kadzalikal ihya, demikianlah menghidupkan, yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang sudah mati, wa yuriikum ayatihi, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mempelajari ayat Allah, semakin kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena peristiwa-peristiwa keyakinan kekuatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita urutkan cerita tadi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala mendapati, jadi ada orang-orang yang terbunuh, dari kabilahnya itu terbunuh. Wah, bingung mencarinya, nggak tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka lapor sama Rasulullah SAW, disuruh untuk menyembelih seekor sapi. Dibuat, ya dianggap itu pelecehan. Ini ya anggap itu pelecehan oleh mereka, maka akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Nabi Musa, katanya umurnya gini, apalagi tanya lagi, jawab begini, apalagi tanya lagi. Ini yang semacam itu. Akhirnya muncullah bahwa tidak boleh orang itu terlalu memperdalam dalam pertanyaan, kalau memang nanti hasilnya malah menyusahkan jadi orang tersebut. Jadi malah menyusahkan orang tersebut. Akhirnya mereka dapat dengan harga yang amat sangat mahal, kemudian dibayarkan sapi tersebut. Sapi tersebut gambarannya itu sampai kulit sapi itu diambil kulitnya, kemudian dibuat nutup, itu saking banyaknya mata uang. Ini emas tatkala itu. Mudah-mudahan cerita ini menunjukkan kepada kita kekuatan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan orang yang telah mati, kemudian bangun, ngomong, kemudian mati, jadi mati lagi. Akhirnya mereka itu, kedua orang itu tidak mendapatkan warisannya, dan keduanya itu dibunuh, ini karena telah melakukan pembunuhan tersebut. Wallahu a'lam bi wallahu a'lam bishawab. Tsumma qasat qulubukum, kemudian setelah peristiwa itu tetap mengeras hati mereka. Ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi, salabat an qabulil haq, hatimu itu keras, enggak mau terima kebenaran. Min ba'di dzalika, setelah peristiwa itu, al-madhkur min ihya'il qatil, yang disebutkan dari menghidupkan orang yang telah mati, wa ma qablahu, dan yang sebelumnya, minal ayat, daripada ayat, hiya kal hijarah, hatimu itu keras kayak watu, fil qaswah, dalam kerasnya, au asyaddu qaswah, atau mungkin lebih keras lagi, wa inna minal hijarati, karena yani minal hijarah, di antara batu itu ada yang lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang mengalir dari bawahnya, mengalir. Wa inna fiha lama yashaqqaqu, dan sesungguhnya pada apa yang terdapat untuk yashaqqaqu, yang mecah gitu ya. Yani fayakhruju minhul ma, lalu keluar air, batu itu ada yang terbelah, keluar air. Wa inna minha lama yahbitu, ayangzilu, turun, min uluwin ila asfal, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Wa qulubukum la tata'athar wa la talin wa la takhsha, hati kalian itu tidak berpengaruh, tidak melembut, dan tidak khusyuk. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wa inna ma yuakhirukum liwaqtiha, ini hanya mengundurkan dari waktunya. Wa fi qira'atin fit tahtaniyah wa fi iltifatun min alnil hitab, perubahan dari khitab dhamir ghaib kepada dhamir khitab. Wallahu alam bishawab. Jadi itu cerita tentang peristiwa Bani Israil tersebut tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini, hingga peristiwa inilah yang akhirnya menjadi salah satu di antara nama Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan masalah surat yang pertama ini. Wallahu alam bishawab. Insyaallah Subhanahu wa taala ini kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Wallahu alam. Yani sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Nah,
Bagaimana hukum seseorang memisahkan anak dengan ibu kandungnya? Apabila pertanyaannya bagaimana hukum seseorang memisahkan anak dengan ibu kandungnya? Pertanyaan ini amat sangat luas. Pertanyaan ini amat sangat luas. Maksudnya itu mau dibawa kemana pertanyaan ini? Tapi secara umum. Jadi kalau yang dimaksudkan itu adalah tatkala terjadi perceraian antara suami istri. Kemudian mereka punya anak. Otomatis anak itu harus ikut ke salah satu karena bapak ibunya sudah tidak lagi suami istri. Ikut bapak atau ikut ibu. Jika ini maka hukum syar'inya paten. Jika anak itu sudah balik, maka dia bebas milih mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Itu pertama. Tapi jika ikut bapak, ya sudah, berarti dia ikut bapak. Jika ikut ibu, ya berarti dia ikut ibu. Bagaimana dengan anak-anak yang sebelum usia balik, masih belum tamyiz begitu ya, maka semuanya ikut ibunya. Jadi kalau kemudian ada perceraian, kemudian ibu itu kepingin ngambil semua anaknya, kemudian diambil oleh bapaknya, misalkan begitu, karena anaknya itu pingin melok bapak, begitu, maka boleh-boleh aja. Kalau itu yang dimaksudkan, karena itu dikasih izin oleh syariat. Nah, yang kedua, apabila dimaksudkan itu adalah memisahkan antara ibu dan anak, memisahkan antara jadi ibu dan anak itu adalah untuk kemaslahatan anak. Kak teko anaknya di pondok bapaknya tegas anaknya harus mondok, akhirnya ibunya nangis. Maka yang benar adalah tindakan seorang ayah yang membimbing anaknya untuk masa depan akhiratnya, meskipun sekarang harus mempunyai perkorbanan ini dan itu. Wallahu a'lam. Jadi lihat apakah itu memang diizinkan oleh syariat, itu yang pertama. Yang kedua, titik kemaslahatan yang diharapkan dengan tatkala memisahkan ibu dengan anaknya itu maunya apa? Jika maunya itu adalah masalah syar'i, maka itu adalah kebenaran. Jika tidak, ya berarti itu tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertama, Bapak yang mulia, membaca Quran itu salah satu di antara amal yang sangat agung dalam agama kita. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya sampai pahalanya itu bukan per bacaan tapi per huruf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a kitabullah falahu bi kulli harfin hasanah." Barang siapa yang membaca kitab Allah, per hurufnya dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu berbalaskan 10 pahala. Maka jangan kamu katakan alif lam mim satu huruf, tapi katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran itu dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, maka itu membaca Al-Quran. Dan maka itu membaca Al-Quran Al-Karim. Bahkan tempat yang sangat mulia untuk kita membaca Al-Quran dari rumah-rumah kita. Karena apabila rumah itu sering dibacakan Al-Quran padanya, maka rumah itu akan terang, penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kalau rumah meskipun mewah tapi nggak pernah dibacakan Al-Quran, maka kelihatannya gelap dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kalau ada orang baca Al-Quran itu di kuburan? Jadi pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la taj'al qabri yani la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kayak kuburan itu sepi, kalau semua Quran, kalau itu sholat, ya datang itu hanya untuk menguburkan tuh wis nanti berziarah gitu aja. Tapi jangan sampai begitu. Rumah-rumah itu jangan sampai kita jadikan kayak kuburan. Maka gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk sholat sunnah gitu. Gunakan itu dengan harapan kita akan menerangi rumah kita. Adapun kalau dibaca di kuburan, enggak usah dibaca di kuburan. Kalau memang yang kita inginkan itu adalah mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur, doakan kebaikan. Kemudian pulang atau sebelum berangkat kemudian lakukanlah.
Adapun kalau kemudian membaca itu menunggu harus di kuburan dulu baru kemudian baca Quran, maka itu adalah satu hal yang setahu saya tidak pernah ada riwayatnya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun waktu yang tepat ziarah itu adalah waktu bebas, kapanpun, dimanapun, kondisi bagaimanapun. Salah satu di antara kebaikan adalah berziarah kapanpun, tidak ada waktu siang, malam, sore, dan macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertama pertanyaannya, berdasarkan saya sholat pindah-pindah masjid, karena saya mendengar ada hadis semacam itu. Anda nggak tahu kalau ada hadis semacam itu. Nggak tahu ya bukan berarti nggak ada ya. Jadi bisa jadi ada tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau ada hadis yang semacam itu. Adapun keberadaan bahwasanya dia sholat pindah-pindah masjid itu, wallahu alam, yang zahir boleh. Yang zahir itu adalah boleh. Yang penting dia itu sholat di masjid. Yang penting dia itu sholat di masjid. Tidak ada keharusan seseorang itu sholatnya di sini, ya, tidak pindah-pindah masjid tidak pindah sholat ke tempat yang lainnya. Ya, memang dia mau sholat di sini, besok sholat di mana, yang semacam itu. Adapun hadis tadi, Anda nggak tahu. Ini hadis tadi Anda nggak tahu kalau memang ada hadis yang lafadznya semacam itu. Para ikhwat sekalian, para jamaah, jadi kajian kita pada malam hari ini kita bicarakan tadi berkaitan dengan satu peristiwa di kalangan Bani Israel. Ada orang terbunuh, mereka bingung mencarinya, saling tuduh, saling masalah, saling tidak aman gitu. Akhirnya mereka minta tolong kepada Nabi Musa untuk mencarikan solusinya. Jadi Allah mengilhamkan, mewajibkan kepada Nabi Musa agar menyembelih seekor sapi. Seandainya mereka dengan perintah itu langsung menyembelih sapi apapun, akan selesai masalah dengan sangat gampang. Tapi karena mereka gak mau menyulitkan diri, pertanyaannya ditambah-tambah ini dan itu, akhirnya mereka sulit dan mendapatkan barang itu dengan harga yang amat sangat mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu di antara pelajaran bagi kita adalah menjalankan syariat itu dengan mempermudah permasalahannya, jangan mempersulit, karena kalau mempersulit maka itu akan semakin sulit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.